Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam untuk kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama diharapkan Anda semua dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang perintah kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kemudian yang kedua, mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang kompetisi kebaikan dan etos kerja. Kemudian mampu menjelaskan ayat tersebut serta mampu menganalisis ayat yang berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, kemudian menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam bentuk penelitian. Yang pertama kita masuk kepada kompetisi dalam kebaikan. Hal ini sudah Allah jelaskan di dalam firman-Nya surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 48. Ayat ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق Allahul Azim. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Adapun kandungan dari surah Al-Maidah ayat 48 ini, yang pertama Allah menurunkan kitab Al-Quran dengan kebenaran yang mutlak. Kemudian Al-Quran membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Allah memerintahkan manusia agar menjadikan Al-Quran pedoman hidup dalam memutuskan segala perkara. Kemudian Allah memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami. Beliau mengatakan, wahai manusia,
bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian mati. Bersegeralah beramal soleh sebelum kalian sibuk. Dan sambunglah antara kalian dengan Rabb kalian dengan memperbanyak zikir kepadanya. Banyak sedekah dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Niscaya kalian akan diberi rezeki, ditolong, dan dicukupi. Dalam hadis ini ada beberapa kandungan. Yang pertama, kita diperintahkan untuk segera bertaubat sebelum datang kematian. Kemudian segera beramal soleh sebelum datang kesibukan. Baiklah, kita masuk kepada pengertian dari kompetisi dalam kebaikan. Bahwasanya kompetisi dalam kebaikan diartikan sebagai berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, dan di dalam Al-Quran hal ini disebut dengan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu ada dua. Yang pertama hablum minallah, contohnya kita salat berjamaah tepat waktu dan membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian yang kedua hablum minan nas, yaitu membantu tetangga atau orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kemudian ikut bergotong royong dan menyantuni anak yatim. Kemudian apa saja hal yang harus kita perhatikan dalam berkompetisi dalam kebaikan? Yang pertama adalah memegang teguh syariat Islam, kemudian dilakukan dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah dan tidak boleh menunda kebaikan. Sementara jika kita melakukan kompetisi dalam kebaikan, banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Yang pertama, menjadikan waktu lebih bermanfaat dan energi tersalurkan untuk kegiatan positif. Kemudian yang kedua, dapat saling memotivasi dan membentuk lingkungan yang istiqomah dalam berbuat kebaikan, serta mendorong untuk menjadi hamba yang beruntung. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara kita menerapkan kompetisi dalam kebaikan, yaitunya selalu memaksakan diri untuk terbiasa berbuat baik sejak dini, kemudian memperdalam pengetahuan tentang Islam, berteman dengan orang-orang yang berjiwa fastabiqul khairat, serta memahami apa manfaat dari berjiwa fastabiqul khairat.